itu artinya mada sa tak malugutan, besok mau apa? Anak atamassa, mau ke Jakarta, ya, ila Jakarta. Saadhabu ila Jakarta, mau ke Jakarta. Mada ta'mal, apa yang kamu lakukan? Ana sa'atamasya, mau ke Jakarta jalan kaki, ya kan? Kalau dipahami oleh dengan bahasa Arab, karena tamassa maknahu masa, artinya berjalan kaki, tapi tamasa dalam bahasa kita piknik. Itu kan udah beda. Anak atamasa kodan, besok saya mau jalan kaki. Orang kalau orang Arab yang nangkap jalan kaki dari Bekasi ke Jakarta kan gitu. Padahal yang dimaksudkan dia adalah mau jalan-jalan saja, ya, jalan-jalan ya, nuzhah atau rihlah kayak gitu. Sedikit ini bahasa Arab. Wa min alamati hayatil qalbi, di antara tanda hidupnya hati, ya, hati itu bisa hidup, bisa mati. Ini dibahas dalam berbagai kitab tentang hidup dan matinya hati, di antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi. Saya terjemahkan sekitar 10 tahun yang lalu kitab itu, berbicara tentang tazkiyatun nafas juga. Di antara tanda hidupnya hati adalah farhuhu bitta'ati, senang karena kala dapat melakukan ketaatan, ya. Jadi alhamdulillah dapat sholat subuh berjamaah, senang, ya. Alhamdulillah dapat mengisi kotak infak, senang. Alhamdulillah dapat membantu orang lain, senang. Alhamdulillah ikut pengajian, senang. Itu tanda hidupnya hati, ya. Min alamati hayatil qalbi farhuhu bitta'ati. Di antara tanda hidupnya hati adalah senang karena melakukan ketaatan. Wa huznuhu ala suduril maksiyati, serta bersedih hati ketika melakukan suatu kemaksiatan. Sehebat apapun, setaat apapun manusia, pastilah tak luput dari perbuatan dosa. Ada khilafnya, ada ketergelincirannya. Maka ketika seseorang tergelincir, ya, katakanlah karena satu dan lain hal, kemudian tertinggal sholat berjamaah, atau betul-betul sengaja meninggalkan sholat jamaah karena satu dan lain hal, karena urusan bisnis dan seterusnya, maka dia berarti meninggalkan perintah, setidaknya perintah sunnah, ya, atau ada mengatakan wajib bagi laki-laki. Maka dia menjadi sedih karena ketinggalan sholat berjamaah, sedih karena tidak ikut melakukan amalan yang dilakukan oleh orang lain. Wa husnuhu ala suduril maksiyati, ya. Jadi ketersedihan karena adanya perbuatan maksiat. Maksiat itu dalam bahasa Arab artinya suatu pelanggaran, ya, kalau bahasa kita biasanya langsung ke arah yang begitu-begitu, ya, ahli maksiat. Jadi kita pahami dengan bahasa Arab aslinya, ya, bukan maksiat dalam pengertian bahasa kita. Ini tempat maksiat, ya, tempat perzinaan, tempat ini. Nah, maksiat itu tidak selalu begitu, tapi segala bentuk pelanggaran terhadap syariat, ya, perintah yang ditinggalkan, baik perintah itu wajib atau perintah sunnah, itu dalam bahasa agama disebut maksiat. Begitu juga ketika ada suatu larangan yang dilanggar, maka itu disebut maksiat, ya. Jadi asa yaksi itu artinya durhaka atau melanggar. Nah, pelanggaran itu ada pelanggaran berat, ada sedang, ada pelanggaran ringan, semuanya disebut maksiat. Maka ada maksiat kecil atau maksiat ringan, ada maksiat sedang, ada juga maksiat besar. Jadi asa yaksi maksiyah, ya. Ini bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa kita mungkin maknanya sudah menyimpang. Baik, jadi intinya di antara tanda hidupnya hati adalah hati menjadi senang disebabkan karena melakukan bentuk ketaatan, serta hati menjadi sedih karena ada pelanggaran, ada kemaksiatan yang dilakukan.
Nah, mengingat itu semua, nabbahaka Syekh ala wajhil farhi bit ta'ati allati hiya sababu nuril qalbi wa mafatihil ghaibi. Maka Syekh, maksudnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, mengingatkan kita ala wajhil farhi bit ta'ah, tentang rasa senang karena ketaatan ini. Bagaimana yang duduk persoalannya? Allati hiya sababu nuril qulubi wa mafatihil ghuyubi, di mana ketaatan itu menjadi penyebab munculnya cahaya di dalam hati dan menjadi kunci untuk membuka hal-hal yang gaib, maksudnya adalah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka beliau mengatakan, ini hikmah yang kita bahas, la tufrih katta'atu li'annaha barazat minka. Jadi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan arahan tentang rasa senang karena ketaatan. Bagaimana rasa senang karena ketaatan itu yang benar, ya. La tufrih katta'atu li'annaha barazat minka. Kata beliau, la tufrih katta'atu, jangan sampai suatu ketaatan, suatu amal soleh atau ibadah, apakah sholat, apakah zakat, apakah sedekah, atau apapun membantu orang lain, jangan sampai ketaatan itu membuatmu senang, li'annaha barazat minka, karena ketaatan itu semata muncul dari dirimu. Wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Tapi bersenanglah, ya, oleh ketaatan itu, li'annaha barazat minallah, karena ketaatan itu lahir, muncul, ya, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena anugerah Allah, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata karena kita. Kadang kita nggak sadar, senang alhamdulillah bisa membantu, tapi lupa rizki yang kita dapatkan ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga senang semata dari diri kita. Nah, ini lebih dalam lagi ini. Yang di atas kita pokoknya ciri bahwa hati itu hidup adalah senang karena melakukan ketaatan, dan menjadi sedih karena melakukan kemaksiatan. Tapi kemudian dikasih rambu-rambu lagi oleh Ibnu Athaillah, janganlah kesenanganmu itu, ya, karena semata melakukan ketaatan karena dirimu, karena engkau orang hebat, karena engkau kuat bangun malam, kuat selalu berpuasa dan seterusnya, atau banyak sedekahnya, tapi lupa bahwa kekuatan itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi lupa bahwa rizki yang engkau keluarkan, engkau sedekahkan, untuk infakkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, wafrah biha li'annaha barazat minallahi ta'ala. Engkau hendaklah bersenang karena ketaatan itu, karena semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali karena bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini lebih dalam sekali tentang persoalan hati ini. Jadi kalau kita mungkin mengkaca, oh kita di mana ini posisinya, ya, maka inilah yang disebut dengan tarbiyah ruhiyah, pendidikan ruhani, pendidikan hati, ya. La tufrih katta'atu li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barat minallahi ilaika. Jangan sampai ketaatan itu membuatmu senang semata karena ketaatan itu berasal dari dirimu, tapi bersenanglah karena ketaatan tersebut semata karena ketaatan itu terlaksana karena bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ahli ibadah yang betul-betul sudah mendalam, itu berupaya kadang menyembunyikan ibadahnya, ya, banyak bersedekah tapi tidak ada yang tahu bahwa dia sedekahnya banyak, ya, banyak melaksanakan sholat sunnah tapi orang tidak tahu bahwa dia ahli sholat,
banyak berpuasa tapi orang tidak tahu bahwa dia ahli puasa dan seterusnya, karena dia menyimpan semuanya itu agar betul-betul dapat melaksanakannya dengan ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan pamrih, bukan riya, bukan sum'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yasma'un." Katakanlah, bi fadlillahi, lantaran kemurahan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fadl, fadilah, itu secara harfiah itu artinya sesuatu yang lebih, ya. Bisa kadang bermakna negatif, ya, atau bermakna yang tidak selalu baik, ya. Misalkan innalil akli lahu fadlat, makanan itu ada fadlahnya, ampasnya, ada yang dibuang. Nah, ya. Jadi fadl itu kelebihan, surplus, ya, nilai lebih, ya. Kemudian dipakai untuk fadlullah, karunia Allah, artinya Allah itu memberi bukan semata karena sesuai dengan perbuatan kita maka dikasih bonus, ya. Orang beramal baik itu satu amalan bukan dibalas satu tapi dibalas 10. Mestinya kan satu dong, ya. Kalau adilnya itu satu dibalas satu, ya. Tapi Allah membalasnya minimal 10, maka yang 9 itu fadl. Nah, itu. Artinya begitu aslinya, ya. Kemudian dalam bahasa kita kadang diartikan karunia, ya, atau fadilah, ada keutamaan atau kelebihan, ya, terserah. Nah, yang penting kita bisa menangkap, ya. Beberapa waktu belakangan ini ada yang merapaikan ada penterjemahan Al-Quran yang sudah diganti katanya, ya, ayat Al-Maidah ayat 55 kalau salah, itu yang dulu pemimpin sekarang diganti dengan kawan baik atau kawan setia, ya. Jangan kau jadikan la tatakil yahuda wa nasara auliya, ya. Kemudian dikomentari bahwa ini sudah penyimpangan katanya. Ya tidak juga lah, ya. Makna wali itu memang banyak sekali, ya. Bisa artinya secara makna pemimpin, bisa juga orang yang dipasrahi atau orang yang dikasihi atau teman baik dan seterusnya, ya. Ya harus dipahami secara bahasa Arab dan secara mafhum yang ini. Katakanlah kau jangan jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai kawan setia, loh. Jadikan kawan saja nggak boleh, apalagi jadikan pemimpin. Itu namanya mafhum aulawi, ya. Maka di dalam Al-Quran nggak ada larangan memukul orang tua. Yang ada wala taqul lahum uf, kamu jangan bilang uf, hus, cih. Yang mengatakan begitu saja nggak boleh, apalagi memukul lebih tidak boleh. Nah, itu namanya mafhum aulawi. Sebenarnya begitu, tapi memang ada juga kadang misi-misi tertentu supaya orang memahaminya tidak secara tidak sebagaimana mestinya. Nah, maka disitulah pentingnya kita belajar. Saya lanjutkan, kul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi, karena kemurahan, karena kelebihan, karena keutamaan, karena bonus yang Allah berikan, wa birahmatihi, dan juga karena rahmah Allah, kelembutan Allah, kasih sayang Allah. Fabidzalika, karena itu semua, fal yafrahu, hendaklah mereka senang. Wa khairum mimma yasma'un. Semua itu jauh lebih baik dari apa yang mereka himpun. Jadi kebaikan yang terbaik adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita mengucapkan pujian
kepada Allah. Alhamdulillah, ya. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, maknanya adalah karena segala karunia, segala kasih sayang itu semuanya karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau mengucapkan alhamdulillah biasanya karena rasa senang. Alhamdulillah, senang. Ya, begitu. Tapi dalam ilmu masalah hati, hendaklah senangnya itu semata karena dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengucap alhamdulillah tapi semata ekspresi kesenangan hati semata, bukan, ya. Nah, ada juga ungkapan-ungkapan yang karena mungkin ketakutan, karena begitu tiba-tiba muncul Allahu Akbar, ya. Saya barusan dapat berita, itu orang non muslim, ya. Bapak di sekolah tolong, ya, gereja kebakaran, habis itu Allahu Akbar, ya Allah Akbar. Allahu Akbar keluar. Ada ya, orang non muslim itu jemaat gereja, tapi secara reflektif itu menyebut Allahu Akbar, yang tadinya di awal itu tolong Bapak yang di surga, begitu. Baik. Qultu, saya tambahkan, kata Ibnu Ajibah, laqad taqaddama hadis, dalam hadis yang sebelumnya telah disebutkan, Nabi mengatakan man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang dibuat senang atau dibuat bahagia oleh kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, wa sa'athu sayyi'atuhu, dan siapa yang dibuat tidak nyaman, dibuat buruk oleh keburukan-keburukan yang dilakukan, fahuwa mu'min, maka orang itu adalah orang yang beriman, ya. Pertanda bahwa orang itu mukmin itu tersenangkan oleh kebaikan, senang ngaji, senang baca Quran, senang kumpul dengan orang-orang soleh, senang di masjid, itu berarti tanda bahwa orang itu beriman, ya. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fa huwa mu'minun. Siapa yang tersenangkan oleh kebaikan yang dilakukan, begitu juga tidak nyaman dengan keburukan yang dilakukan, maka ketahuilah itu adalah tanda bahwa dia orang yang beriman. Kemudian Imam Ibnu Ajibah mengurai apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah ini, wa nasu fil farqi bi ta'ati ala salasati aqsam. Ada 3 kelompok, 3 bagian kelompok manusia dalam hal kesenangan karena ketaatan, rasa bahagia karena melakukan amalan ini dibagi menjadi 3, ya. Qismun fariqu biha lima yarjuna 'alaiha minan na'im wa yadfa'una biha min adzabihil alim. Ada kelompok yang rasa senangnya itu karena apa? Lima yarjuna 'alaiha minan na'im, karena ada harapan akan mendapatkan ketaatan. Alhamdulillah, sholat subuh dilanjutkan kajian, dan nanti sholat suruh ada pahala seperti umroh, ada balasan nanti kenikmatan di dalam surga, gitu. Wa yadfa'una biha min adzabil alim, dan mereka bisa fauna biha min adabihi alim, dan dia tertolak atau terhindarkan dari adab yang pedih. Artinya apa? Senang melakukan ketaatan karena ada harapan mendapatkan kenikmatan berupa surga, dan senang melakukan ketaatan karena mereka akan terhindarkan dari adab Allah Subhanahu wa taala atau terjauhkan dari neraka. Fahum yarawna suduraha min anfusihim li anfusihim lam yatabarra'u fiha min haulihim wa quwwatihim wa hum min ahli qauli ta'ala iyyaka na'budu, ya. Mereka melihat apa yang terjadi itu, perbuatan-perbuatan itu dari mereka untuk mereka, dari diri mereka untuk diri mereka, ya. Min anfusihim li anfusihim, amalan itu dari diri mereka untuk diri mereka. Jadi keuntungan, nah ini yang disebut oleh Imam Nawawi dalam syarah Arba'in, ada ibadah tujar. Jadi ibadah inginnya itu ya balasan, ya.
pengen mendapatkan bidadari 70 bidadari di surga nanti misalkan. Ini yang dilihat adalah imbalan-imbalan, ya, mendapatkan bidadari, mendapatkan surga. Walam yatabarru fiha min khawlihim wa quwwatihim, tapi mereka belum bisa berlepas dari segala daya dan kekuatan mereka. Wa hum min ahli qaulihi iyyaka na'budu. Ini adalah kelompok yang terkategorikan dalam firman Allah iyyaka na'budu, ya. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini makom dan ayat yang paling pokok. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, jadi kitab-kitab suci yang pernah ada yang menyebut 124 kitab suci, kata seorang sahabat Ibnu Abbas, semuanya intinya ada di dalam 4 kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Keempat kitab suci itu, ya, intinya adalah di dalam Al-Quran, ya, Taurat, Zabur, Injil, kesimpulannya ada di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran 114 surat itu intinya ada di dalam surat Al-Fatihah. Inti surat Al-Fatihah itu ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Maka beliau menulis kitab 2 jilid itu tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Judulnya Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madarijus Salikin artinya tingkatan-tingkatan orang yang menempuh perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, yang menguraikan tentang manzilah atau kedudukan-kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini merupakan syarah dari kitab Manazilus Sairin, manjilah-manjilah sairin, orang yang menempuh perjalanan kepada Allah, yang dikarang oleh Imam Al-Harawi. Ini pertama. Yang kedua, qismun farihu biha min haitsu innaha unwanur ridha wal qabul. Ada kelompok yang senang karena amalan kebaikan, karena ketaatan itu. Senangnya karena apa? Min haitsu innaha unwanur ridha wal qabul wasababun fil qurbi wal usul, ya. Senang karena ini adalah tanda mendapatkan keridhaan dari Allah dan tanda bahwa ada keterkabulan dari amalan itu. Wasababun fil qurbi wal usul, serta penyebab mendapatkan kedekatan dan ketersambungan atau ketersampaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak dipikir masalah surganya, ya, tapi yang difikirkan adalah karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ridho itu di atas surga. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannata. Nabi mengajarkan doa memohon kepada Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu ridhoka, keridhoanmu, ya, wal jannata, dan surga. Maka dalam uraian yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, ridho itu manjilatur ridho, kedudukan ridho itu ya lebih tinggi, ya. Mungkin kita belum bisa menangkap surga lah, ya. Tapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa ridwanum minallahi akbar, di dalam Al-Qur'an. Keridhaan Allah itu yang terbesar, ya. Kalau kita mikirnya ya nanti di surga dapat, ya, seperti yang dijanjikan dalam berbagai ayat, ya, ya, bidadari, ya, hurum maksuratun fil qiyam lam isum qablahum walajan, dan seterusnya, ya, ka'annahunul yaqutu wal marjan, dan seterusnya. Itu semua itu sifat-sifat bidadari, semuanya diartikan bidadari, walaupun itu adalah kalau kita terjemahkan itu adalah sifat-sifat yang Allah berikan. Wa kawaiba atroba, itu ya, bidadari juga semuanya, tapi sebenarnya memiliki makna sendiri-sendiri. Baik. Jadi golongan yang kedua, dia senang karena ketaatan itu semata ini pertanda mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima suatu amalan di hadapan Allah, itu yang menjadi senang. Wasababun fil qurbi wal usul, dan menjadi penyebab keterdekatan dan ketersampaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dekat dengan Allah, yang penting dapat ridha Allah, itu yang utama, ya. Masalah iming-iming surga apa itu kelas receh.
ya, walaupun surga kok dilawan, luar biasa. Tapi begitulah memang kalau kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi ada tingkatan-tingkatan, ada kelasnya. Ya, dulu sahabat juga begitu. Ada orang-orang yang baru masuk Islam, kalau Arab Badui, ya Rasulullah kami beriman. Oh, nanti dulu ya, belum sampai kepada tingkatan iman, kamu baru Islam. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya, orang-orang yang baru aja masuk Islam, belum memiliki pemahaman yang mendalam, belum ngerti banyak tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, mengatakan kami beriman. Ya, secara peristilahan sah-sah saja, muslim itu adalah mukmin juga, mukmin adalah muslim. Tapi secara grade, secara tingkatan, ternyata Al-Quran pun juga memberikan kriteria seperti itu, dan Allah turunkan qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab Badui mengatakan amanna, kami telah beriman ya Rasulullah. Qul, kata Allah, katakan kepada mereka Muhammad, lam tu'minu, kalian itu belum sampai kepada tingkatan iman. Ya, bukan kemudian lam tu'minu, kalian tidak beriman berarti kafir, enggak begitu maknanya. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad, kalian ini, kalau kita terjemahkan kalian tidak beriman, nanti rusak maknanya. Kalian itu belum sampai kepada tingkatan iman. Walakin qulu aslamna, katakan kami pasrah, kami baru tunduk, kami baru Islam. Jadi baru masuk Islam itu dilarang mengatakan kami beriman. Enggak, kami itu baru masuk Islam, baru masuk modal syahadat ya, yang lain-lain belum sampai kepada tingkatan amalan-amalan berikutnya. Maka itu maqamul Islam ya, maqamul Islam itu maqam yang terendah ya, ketika seseorang sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu maqamul Islam, maqam yang terendah. Nanti kemudian meningkat ke maqamul iman, yang sudah beriman kepada Allah dengan sepenuhnya, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, hingga iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Itu sudah urusan hati semuanya. Baru kemudian mengikhlaskan amal, itu maqamul ihsan, iman, Islam, ihsan ya. Kalau dalam tasawuf itu ya ada syariat, thariqat dan hakikat. Itu peristilahan yang kadang juga dimaknai, kadang ya ada penyimpangan-penyimpangan dalam memana itu. Kemudian sudah hakikat nggak pakai syariat, itu tentu adalah suatu kesesatan di kalangan orang-orang yang mengaku bertasawuf, bahwa tasawuf atau tazkiyah nafas itu landasannya adalah harus berlandasan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kitab dan Sunnah harus yang menjadi landasan. Bukan berarti kalau sudah hakikat, sholatmu itu sholat syariat, sholat saya hakikat, kemudian nggak pakai rukuk sujud, jelas pasti itu adalah suatu ketersesatan. Fahiyah hadaya minal malikil karim, dia merasa bahwa semua itu, ketaatan itu adalah hadiah dari Raja yang Maha Mulia, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mataya tahmilhum ila hadratin na'im, serta bekal. Matiyatun, mataya itu artinya bekal atau modal atau kendaraan. Aslinya matoya itu matiyatun itu naqatun turkab, kendaraan ya, bekal kendaraan yang tahmiluhum ila hadratin na'im, yang akan membawa mereka menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang memberikan kenikmatan itu. Jadi kalau kita menuju Allah perlu kendaraan. Kendaraan itu adalah ketaatan kita yang kita lakukan tadi. La yarawna li anfusihim tarakan wala fi'lan wala quwwatan wala haulan. Dia tidak melihat bahwa dirinya itu punya kemampuan untuk melakukan semata karena dirinya, juga tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tapi semata karena Allah memberikan kendaraan ya, Allah kasih petunjuk. Maka ihdinas siratal mustaqim itu adalah
anugerah yang Allah berikan, hidayah itu semata karena Allah. La yarawna anfusahum mahmuna bil qutatil ajliyah masrufuna al masyiatil asliyah wa hum min ahli qauli ta'ala wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi dia merasa bahwa semuanya karena pertolongan dari Allah, bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena kekayaan yang dimilikinya. Kalau saya nggak punya uang banyak, nggak bisa masjid itu berdiri misalkan, nggak bisa sekolah itu jadi, bisa pesantren itu ada, itu karena ada yang menyumbang misalkan gitu. Enggak, tapi semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya dititipi ya, dan kemudian saya sedekahkan, saya infakkan semata karena Allah. Maka ini maqam iyyaka nasta'in. Fa ahlul qismul awal ibadatum lillah. Ya, kelompok yang pertama tadi ibadahnya itu diperuntukkan karena Allah. Wa ahlul qismi tsani ibadatuhum billah. Kelompok yang kedua itu ibadahnya itu semata karena bantuan dari Allah. Wa bi qudratillah, karena bantuan, karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa bainahuma farqun kabir. Ada perbedaan di antara keduanya. Ala kulli hal itu bukan berarti membeda-bedakan, tapi ada grade, ada kelas-kelas di mana dalam beribadah itu kadang kita menyandarkan, bisa melakukan, enggak, karena melakukan, saya bisa melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan gitu. Wa qismun salisun, yang ketiga, farahum billahi duna syai'in siwa fanuna anfusihim, yaitu orang yang rasa senangnya karena ketaatan itu semata karena Allah Subhanahu wa taala duna syai'in siwa, tanpa ada embel-embel selain, sudah Allah sudah tidak ada selain Allah. Fanuna anfusihim, mereka menganggap dirinya itu tak ada daya dan upaya. Fana itu kan artinya hancur, anfusihim ya, semua tahu Allah. Maka ada orang yang kadang dikirnya gitu, semuanya tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala, dianggap semuanya adalah fana. Baquna bi rabbihim, yang ada hanya Rabb saja. Maka kemudian ada yang berlebihan, kemudian menganggap sampai ketersatuan, penyatuan antara hamba dengan Tuhan, panteisme atau ilhad, ittihad, yang kemudian dalam bahasa kita manunggaling kawula Gusti, manunggaling kawula lan Gusti, menyatunya hamba dengan Tuhannya. Nah, ini berbahaya ketika kemudian misalkan al-halaj dalam ungkapannya anal haq, akulah al-haq, itu akulah Tuhan. Padahal maksudnya adalah ketika seorang hamba menyatu, tanda kutip, artinya sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berbahaya bagi kalangan orang yang tidak paham. Nanti dia mengaku sebagai Tuhan, maka dihukum. Akhirnya Al-Halaj, Al-Husain bil Mansur Al-Halaj ini dihukum gantung di zaman Khalifah Ja'far, di kekhilafahan Bani Abbasiyah, yang kemudian di masyarakat kita dalam sejarahnya ada Syekh Siti Jenar yang punya pandangan seperti Al-Halaj. Al-Halaj ini sebenarnya seorang penyair, seorang ulama juga, seorang ahli sufi, dan banyak versi yang mengatakan sesungguhnya dia digantung bukan karena masalah itu, tapi karena masalah politik, karena dia menentang kekhalifahan, ya, akhirnya digantung. Ya, macam-macam lah antara pendukung dan penentangnya. Intinya kontroversial. Namanya Husain bin Mansur Al-Halaj. Ini murid dari seorang ulama besar juga namanya Al-Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi murid dari Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Imam Al-Haris Al-Muhasibi murid dari Imam
Muhammad Abdullah bin Kullab, atau yang dikenal dengan nanti faham Kullabiyah. Kullabiyah itu kemudian pandangan-pandangannya dikembangkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, yang kemudian dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja dalam masyarakat kita, atau Ahlus Sunnah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah Maturidiyah, samping ada Ahlus Sunnah Salafiyah. Kenapa semua mereka itu Ahlus Sunnah? Karena mereka kalau disebut sunnah itu adalah lawan dari Syiah, ya. Walaupun di antara Salafiyah dan Asy'ariyah, Maturidiyah ada beberapa pandangan yang berbeda, ya. Dalam masyarakat kita kadang yang ramai itu antara Asy'ariyah dan Salafiyah. Baik, bakuna bi rabbihim, ya, fa in daharat minhum ta'atun fal minnatu minallah fal minnatu lillah. Ketika ada unsur ketaatan yang dilakukan, maka itu segala anugerah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa bahwa dia itu karena dia beramal itu senang, karena Allah. Wa in daharat minhum ma'siyatun iqtadaru lillahi adaban ma Allah. Dan ketika muncul suatu bentuk kemaksiatan, terlalaikan atas suatu perintah Allah, perintah Rasulullah, atau terlanggar suatu larangan Allah, larangan Rasulullah, iqtadaru lillahi adaban ma Allah. Mereka segera memohon maaf. Udzur i'tadzaru itu artinya memohon maaf, ya, kepada Allah, adaban ma Allah, sebagai bentuk adab terhadap Allah. Yang la yang kusufarhum in daharat minhum zallah, maka rasa senangnya itu tidak berkurang ketika ada teka-teki di sini. Sudah, memang beginilah, wong kita manusia selalu ada salahnya. Jangankan kita, Adam saja pernah melanggar, ya. Adam saja nabi itu pernah melanggar, ya. Tapi karena taubatnya Allah angkat, istabahu hadahu rabbuhu, maka Allah pilih dan kemudian Allah beri petunjuk. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang tak pernah berbuat salah, tak pernah berbuat khilaf, tak pernah keliru, tidak, ya, enggak ada. Yang setingkat anbiya saja ada kesalahan, ya, ada nafsu, ada setan yang selalu menggoda kita. Tapi yang terbaik adalah yang menyadari kesalahan dan kemudian meminta maaf atas perbuatan salah yang dilakukan. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa taubatnya Adam dan Hawa. Rabbana, wahai Rabb kami, dzalamna anfusana, kami berbuat zalim terhadap diri sendiri karena melakukan pelanggaran, kemaksiatan, dilarang untuk memetik dan memakan buah kekekalan, ya, syajaratul khuldi. Karena digoda oleh setan, kalau kamu makan, ya, buah kekekalan itu, kamu kekal hidup abadi di surga. Nah, gitu, ya. Tapi Allah katakan wala taqrabah hadhihi syajarata, kalian berdua jangan dekati, jangan makan buah ini, ya. Nah, tapi ternyata, ya, karena godaan setan akhirnya dimakan, ya. Kemudian digelincirkan, fa azallahum asyaitanu anha, digelincirkan oleh setan dari surga. Lalu, ya, tapi kemudian sadar dan dzalamna anfusana, kami berbuat zalim kepada diri sendiri, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau Engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, ya, maka kami akan merugi. Wala yajidu intaharat minhum ta'atun aw yaqdah, dan juga kesenangannya itu tidak menjadi terus kemudian meningkat ketika dia melakukan ketaatan. Sudah stabil di situ, ada stabilitas perasaan kalau dia sudah menjadi orang yang baik, ya. Li'annahum billah walillah wa min ahli la haula wala quwata illa billah, karena semuanya itu karena Allah, karena bantuan dari Allah, karena melakukan itu semata karena Allah, wa min ahli la haula wala quwata illa billah, karena dia termasuk golongan yang la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali karena bantuan dari Allah. Wa humul arifuna billah, inilah yang disebut orang-orang yang mengenal betul Allah Subhanahu wa taala, al-arif billah. Maka ada sebutan-sebutan untuk ulama, khususnya ulama tasawuf itu al-arif billah. Al-arif billah itu orang yang mengenal Allah, ya. Sudah, memang makomnya seperti itu. Kadang kacamata kita orang awam itu kadang nyeleneh, ya.
wa humul arifuna billah, orang yang al-arifuna, arif, bahasa kita arif itu artinya bijaksana. Arif dalam bahasa Arab itu orang yang bermakrifah. Al-arifuna billah itu orang yang bermakrifah kepada Allah. Fa in dhaharat minka ayyuhal murid ta'atun aw ihsanun fala tahfur biha min haitsu innaha barazat minka. Disimpulkan, fa in dhaharat minka ayyuhal murid, maka jika muncul darimu wahai murid, murid itu kita semua ini orang yang menginginkan sesuatu, menginginkan kebaikan. Apa yang muncul? Ta'atun, kebaikan, au ihsanun, ketaatan atau kebaikan, fala tafrah biha, maka jangan engkau senang karenanya, min haitsu innaha barazat minka, semata karena ketaatan itu berasal darimu. Fatakunu musyrikan bi rabbika, udah begitu kamu bisa menyekutukan Tuhanmu. Fa innallaha ta'ala ghaniyun anka wa an ta'atika, karena Allah itu maha tidak membutuhkanmu, maha kaya, wa an ta'atika, dan juga tidak butuh ketaatanmu, wa ghanin an ayyahtaza ila ma yuti'uhu siwa, dan juga Allah itu maha kaya, tidak butuh, ya, yang butuh itu kita. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha ghalaghaniyun 'anil alamin. Siapa yang bersungguh-sungguh berjihad, maka sesungguhnya dia mujahadahnya itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Innallaha laghaniyun 'anil alamin. Allah maha kaya, tidak butuh kepada alam semesta ini. Maka sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hakian an rabbih, ya, dengan meriwayatkan dari Rabbnya, hadis qudsi maksudnya. Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai para hambaku, kalau saja orang yang pertama di muka bumi ini sejak dari Adam, wa akhirakum, hingga orang yang paling akhir nanti dalam kehidupan dunia ini, wa insakum, seluruh manusia, wa jinnakum, seluruh jin, kan semuanya itu ala atqa qalbi rajulin wahidin, itu menjadi orang yang paling takwa, semua takwa, orang dari pertama dari Adam hingga orang terakhir yang hidup di muka bumi ini semua adalah orang yang bertakwa. Mazada dzalika fil mulki syai'an, maka itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun, tidak akan membuat kerajaanku, kata Allah, menjadi lebih hebat. Enggak. Wafrah biha, maka bersenanglah biha, karena kata arta itu min haitsu innaha hadiyatun minallahi ilaika, semata karena itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, tadullu ala annaka min madahiri karamihi wa fadlihi wa ihsanihi, yang menunjukkan bahwa engkau mendapatkan kemurahan, karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fal farqu inama huwa bi fadlillahi wa bi rahmatihi, karena rasa senang, rasa bahagia itu karena karunia dari Allah dan rahmatnya. Faqala ta'ala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, katakanlah karena karunia Allah, karena rahmatnya hendaklah kalian semua berbahagia. Jadi menjalankan agama hakikatnya adalah membuat kita bahagia di dunia, dan mudah-mudahan tentu saja yang terpenting adalah kebahagiaan di akhirat sana. Demikian pesan-pesan atau hikmah Ibnu Athaillah yang dapat kita kaji pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan hati kita, menjadikan kita terus bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, khususnya menata hati agar hati kita menjadi hati yang bersih, yang terbebas dari segala unsur riya dan sum'ah, dan kemudian kita beruntung untuk mendapatkan segala karunia dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.